Dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Kasa Laboratori serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Kasa Laboratori serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Kasa Laboratori serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Kasa Laboratori serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Kasa Laboratori serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Kasa Laboratori serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah.
Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Casa Laboratory serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Casa Laboratory serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Casa Laboratory serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Casa Laboratory serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Casa Laboratory serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Casa Laboratory serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute
selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Kasa Laboratori serta didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah bergabung dalam kegiatan webinar penetapan status dan klarifikasi limbah. Acara ini akan segera dimulai. Mohon kepada seluruh peserta untuk memastikan koneksi internet dalam kondisi stabil dan mikrofon dalam keadaan mute selama acara berlangsung. Webinar ini diselenggarakan oleh PT Bestari Kasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia, nikmat yang diberikan, baik nikmat kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Tentunya dalam acara seminar penetapan status dan klarifikasi limbah. Yang terhormat Bapak Amsor ST selaku Direktur PLB3 Danon B3 Kementerian Hidup. Yang kami hormati Ibu Dini Lestari SKM selaku Penelaah Teknis Kebijakan. Yang kami hormati Ibu Riri Agustiani Lubis SSMPD selaku Kabid Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Limbah B3. Yang kami hormati Bapak Raden Budi Setiadi ST selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Kementerian Lingkungan Hidup. Yang kami hormati Bapak Sofian Rodiana Eshut selaku Direktur Utama PT BCL. Yang kami hormati Bapak Armelko Uyun STM Ling selaku Direktur Operasional PT BCL. Dan tentunya seluruh peserta dari industri dan DLH baik Bogor maupun kabupaten beserta seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Perkenalkan, saya Didi selaku pembawa acara untuk hari ini, dan izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kesempatan kali ini. Tidak lupa juga saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, jika acara hari ini kita selain offline juga ada online ya Bapak Ibu semua. Baik, saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama ada tilawah dan doa. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, ada laporan panitia. Yang keempat, sambutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Yang kelima, sambutan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sekaligus pembukaan acara seminar. Yang keenam ada keynote speaker. Yang ketujuh dokumentasi foto. Yang kedelapan materi penetapan status dan klarifikasi limbah. Yang kesembilan ada sesi tanya jawab. Kesepuluh peran laboratorium dalam penetapan status limbah. Yang kesebelas ada tanya jawab sesi kedua. Dilanjutkan yang ke-12 ada penyerahan plakat dan nanti diakhiri dengan makan siang bersama. Baik Bapak Ibu, untuk memperlancar acara pada hari ini, ada baiknya jika kita mendengarkan tilawah dan doa terlebih dahulu. Kepada Bapak Muhammad Hasbiallah, kami persilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga, atas kesempatan berkumpul dalam seminar ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar senantiasa mencintai dan menjaga alam ciptaan-Mu. Berikanlah ilmu yang bermanfaat dan hati yang tulus untuk berbuat demi kelestarian bumi yang Kau titipkan kepada kami. Jadikanlah acara ini membawa berkah serta menumbuhkan kesadaran dan kepedulian bagi semua yang hadir. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tilawah dan doa sudah diperdengarkan. Semoga kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Mbak Resa sebagai dirijen, dan kepada seluruh tamu undangan diharapkan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah
kasih Mbak Resa, dan pada seluruh tamu undangan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu ada laporan panitia penyelenggara seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Sofian Rodiana. Kepada Bapak Sofian, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjing. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kesempatan pagi ini. Yang kami hormati kepada Bapak Amsor ST sebagai Direktur PLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup. Yang insya Allah pada pagi ini sebagai keynote speaker yang bisa hadir secara online. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Dini. Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Riri Agustiana Lubis, SSI MPD. Yang kami hormati kepada Bapak Budi Setiadi ST dari PLB 3 Kementerian Lingkungan Hidup yang pada kesempatan ini sebagai narasumber. Yang kami hormati kepada Bapak Armil Koyun sebagai Direktur Operasional PT BCL yang pada kesempatan kali ini menjadi salah satu narasumber juga. Serta yang saya banggakan kepada Bapak Ibu praktisi industri dari Kota dan Kabupaten Bogor serta seluruh perwakilan perusahaan yang berada di wilayah di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita tuntutkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla sedalam-dalamnya atas izin dan ridhonya lah kita semua dari seluruh wilayah Indonesia walaupun secara online kita dipertemukan. Pagi ini bukan sekedar pertemuan namun sebuah pengingat tugas kita sebagai Khalifah fil Ard, artinya sebagai penjaga amanah di muka bumi sesuai dengan isi kandungan surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Sebagai tuan rumah, kami dari PT BCL didukung oleh DLH Kota Bogor, DLH Kabupaten Bogor, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan pada pagi ini, dan kami melaporkan jumlah peserta pada acara hari ini sekitar 220 peserta, dengan online sekitar 153 orang, dan offline sekitar 67 perwakilan perusahaan, dan jumlahnya sekitar 70 orang. Dan hal ini menunjukkan komitmen kolektif kita terhadap pengelolaan lingkungan yang insya Allah akan lebih baik ke depannya. Bapak Ibu sekalian, sebagai pelaku industri dan regulator, tugas fundamental kita adalah menyeimbangkan dua hal yang krusial. Pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang kita kejar dengan kelestarian lingkungan yang sudah semestinya kita jaga. Visi ini berakar pada prinsip yang ditekankan oleh almarhum Profesor Dr. Emil Salim. Beliau menyampaikan bahwa kita harus memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak mengorbankan masa depan. Inilah esensi etika yang menuntun seluruh upaya pentaatan lingkungan yang kita lakukan bersama. Untuk mewujudkan etika tersebut menjadi suatu aksi nyata, kita butuh fondasi data yang kokoh. Oleh karena itu, pada seminar kali ini, yaitu seminar penetapan status kelalaian kursi limbah, adalah langkah konkret kita untuk membangun keamanan operasional dan kepatuhan pengelolaan limbah yang lebih baik lagi di Indonesia. Kami harap seluruh peserta dapat mengikuti dan menyimak kegiatan ini dengan baik online maupun offline. Dan terakhir, kami dari PT BCL dengan spesialis pengujian limbah B3 adalah partner terpercaya dalam pengujian dan pentaatan pengelolaan limbah B3 Anda.
Demikian, terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Baik, terima kasih Bapak Sofian atas laporannya. Selanjutnya kita ada penyampaian keynote speaker. Ini akan dilakukan secara online oleh Bapak Amsor ST. Maaf, Bapak Amsor ST sudah terhubung? Sudah. Terima kasih. Sudah ya Pak ya? Ya. Jika sudah, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Mohon konfirmasinya pada panitia, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah jelas Bapak, sudah jelas terdengar. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir secara offline maupun secara online. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dan menghadiri di acara seminar tentang status dan klarifikasi limbah B3. Kami juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang kami tentunya untuk hadir di acara ini, dan tentunya ini menjadi satu kabar gembira bagi kita semua bahwa kita semua ada yang concern tentang bagaimana satu limbah B3 itu dipahami dan bagaimana satu limbah B3 itu diketahui, dan selanjutnya bagaimana sebagai dasar untuk limbah B3 tersebut dilakukan pengelolaan. Bapak dan Ibu sekalian, kami tadi mendengar bahwa yang hadir cukup banyak. Ada kawan-kawan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, kabupaten, kemudian ada dari private sector yang jumlahnya peserta baik offline maupun online itu mencapai 220 peserta. Ini merupakan satu antusiasme yang cukup baik bahwa memang pengelolaan limbah B3 dasarnya harus memahami betul tentang apa itu limbah B3 sendiri. Ya, terkadang ini yang sering kelewat, yang sering terlewatkan oleh baik dari pemerintah maupun dari private sector tentang pemahaman dasar-dasar untuk limbah B3 itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa sebagaimana telah diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka di bab 7 sudah ditetapkan tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun dan pengelolaan limbah non berbahaya beracun. Sehingga pemahaman tentang apa itu limbah B3 menjadi penting, ya, seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Ya, silakan ya Pak. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dengan memahami apa itu limbah B3, maka Bapak dan Ibu sekalian di sini semuanya akan mudah untuk menetapkan pengelolaannya, akan mudah untuk menetapkan bagaimana upaya-upaya pengurangan itu dilakukan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa limbah B3 adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. B3 itu sendiri ditetapkan atau diinikan. Mohon izin sebentar Bapak dan Ibu sekalian.
Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Kita lanjutkan bahwa sebagaimana kita ketahui pada saat kita memahami tentang limbah B3, maka kita akan mudah untuk menindaklanjuti atau melangkah ke depan itu dengan pengelolaan limbah B3-nya seperti apa. Bahkan kita juga bisa mengantisipasi bagaimana pengurangan-pengurangan untuk timbulan limbah B3 itu bisa dilakukan. Limbah B3 sebagaimana kita ketahui adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. B3-nya itu sendiri sudah didefinisikan, ada sifatnya, ada karakteristiknya, bahkan ada sampai kepada jumlahnya. Untuk mengetahui sifatnya, maka kita akan berkaitan dengan terkait dengan apakah itu karakternya fisik atau kimia atau biologi seperti apa. Yang untuk karakteristiknya itu mudah menyala, mudah meledak, infeksius dan seterusnya itu juga ditetapkan. Dan untuk mengetahui beracun apa tidaknya, maka itu diketahui dengan uji TCLP, uji LDPT sampai kepada uji kronis. Hal-hal itulah yang kalau misalkan dikualitatifkan karena sifat, karena karakteristik, dan karena beracunnya itulah yang akan menjadi satu ditetapkannya limbah B3. Di samping dengan berdasarkan seperti itu, maka dibangunlah PP22 menjadi satu lampiran tabel limbah B3 maupun tabel limbah non B3 seperti itu. Di dalam perjalanannya kita pahami bahwa teknologi terus berkembang. Sehingga teknologi-teknologi yang ada di industri dan seterusnya itu kan kadang akan memberikan satu fenomena limbah yang sedikit berbeda mungkin dengan limbah B3 yang sebelumnya menggunakan teknologi lama. Contoh misalkan yang paling mudah, asalnya limbahnya warnanya hitam, setelah dengan menggunakan teknologi warnanya putih. Nah, hal-hal seperti ini bisa ada dilakukan kesempatan untuk satu proses pengecualian ya limbah B3. Jika memang teknologinya sudah penggunaan bahan berbahaya racunnya tidak ada, kemudian menghasilkan dengan teknologi yang sangat tinggi, maka di dalam PP itu secara fair, secara adil dibuka untuk proses pengecualian apakah limbah B3 saya itu masih termasuk ke dalam limbah B3 apa bukan. Lalu tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya itu adalah yang tadi, karena sifatnya, karena karakteristiknya, dan karena beracunnya. Dan semuanya itu perlu dilakukan dalam satu pengujian yang mumpuni tentunya, yang didukung oleh laboratorium-laboratorium yang berkualitas, yang tentunya menjalankan standar-standar nasional Indonesia maupun menjalankan praktek-praktek berlaboratorium yang baik. Ini kesempatan yang bagus, mudah-mudahan dalam hal ini adalah BCL, dalam hal ini Bestari Casa Laboratory bisa menjadi laboratorium terdepan untuk bisa diandalkan di dalam hal menetapkan, di dalam hal menganalisis karakteristik-karakteristik limbah B3. Pemahaman terhadap karakteristik limbah B3, Bapak dan Ibu sekalian, akan menjadi dasar bagaimana kita sebaiknya melakukan pengelolaan. Bagaimana kita bisa melakukan pengelolaan pada saat kita melakukan penyimpanan limbah B3, karakteristik yang infeksius mungkin tidak boleh dicampurkan dengan karakteristik ini. Karakteristik yang mudah menyala tidak boleh dicampurkan seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini seringkali saat ini dan makin ke sini itu makin dilupakan. Karena manajemen atau pengelolaan limbah B3 itu seharusnya berbasis kepada karakteristiknya, berbasis kepada sifatnya yang ada di dalam limbah B3 tersebut. Kami menyambut baik bahwa dengan kita dapat memahami tentang status limbah B3 tersebut, itu akan membuat jalan pengelolaan limbah B3-nya menjadi lebih mudah. Ya. Nah, selanjutnya adalah bahwa pada saat kita melakukan satu upaya-upaya klarifikasi, sebaiknya adalah bukan mengklarifikasi limbah-limbah B3 yang sudah ada di dalam daftar. Kita di dalam daftar pengolahan limbah B3 itu disebutkan adanya sumber yang bersumber dari industri dan atau kegiatan. Misalkan begini, ada satu industri tekstil, ya,
Di samping kita menelusuri proses inputnya apa, bahan baku yang digunakan, apakah bahan berbahaya beracun, apa tidak, kemudian prosesnya seperti apa, apakah melibatkan aditif, chemical, dan seterusnya, sampai pada akhirnya menghasilkan produk dan menghasilkan limbah cair, serta menghasilkan mungkin chemicals yang kadaluarsa, menghasilkan satu padatan-padatan limbah, dan seterusnya, itu semuanya sudah diterangkan di dalam PP 22. Secara general, di dalam PP tersebut, prinsipnya selalu ada residu yang dihasilkan dari suatu proses dan seterusnya. Sehingga kami berharap bahwa satu kegiatan-kegiatan atau limbah-limbah yang sudah ditetapkan di dalam lampiran PP 22 itu tidak untuk dilakukan klarifikasi, tapi lebih dicarikan bagaimana upaya-upaya pengelolaan limbah B3-nya yang lebih tepat. Bestari Kasa Laboratori mungkin bisa membuat satu terobosan-terobosan inovasi jika dengan karakteristik yang demikian itu sebaiknya pengolahannya seperti apa, sebaiknya pemanfaatannya seperti apa, itu bisa menjadi satu layanan yang mumpuni kepada setiap klien yang akan melakukan uji laboratoriumnya di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa klarifikasi mungkin akan lebih tepat jika itu dilakukan terhadap satu limbah-limbah yang memang industrinya tidak ada di dalam daftar PP 22 tahun 2022 ya. Jika memang limbahnya tidak atau kegiatannya tidak ada ya, sesuatu yang tidak ada, industri makanan dan seterusnya, itu mungkin bisa dilakukan proses-proses klarifikasi. Ke depan, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin proses klarifikasi ini bisa lebih untuk dibuatkan satu standar atau pedoman bagaimana mengklarifikasinya ya, sehingga tidak menimbulkan satu keraguan baik dari sisi hukum maupun dari sisi teknis untuk tindak lanjut pengelolaannya yang akan menyebabkan limbah menjadi tidak terkelola dan menganggap bahwa itu ya sudahlah menjadi limbah non B3, padahal pada saat itu limbahnya masih dalam kategori belum ditetapkan apapun, maka itu menjadi kewajiban pemerintah untuk menetapkannya ya, untuk menetapkan menjadi satu limbah B3. Karena di dalam PP 22 2022 itu 2021 tersebut ada kewajiban dari pemerintah untuk melakukan penetapan atas limbah-limbah, dan ada juga secara fair kita buka pengecualian-pengecualian yang terhadap limbah B3 itu sendiri. Namun demikian, kami menekankan betul bahwa upaya-upaya terkait dengan uji laboratorium terhadap karakteristik limbah B3 ini lebih diupayakan sebaiknya kepada upaya pengelolaannya yang aman bagi kesehatan dan aman juga yang aman bagi lingkungan dan tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Itu yang harus dikedepankan, sehingga tidak berpikir lagi bahwa ini limbah B3 dan limbah non B3, padahal kedua-duanya tetap harus dilakukan manajemen, tetap harus dilakukan upaya-upaya pengelolaan seperti itu. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kami mendorong betul. Ternyata sekarang ada lagi tambahan, ada lagi laboratorium yang pada sisi saya sendiri adalah mungkin baru Bestari Kasa Laboratori yang bisa mendorong juga menganalisis bagaimana limbah-limbah B3 itu diidentifikasi, bagaimana limbah-limbah B3 itu diuji, dan bagaimana limbah-limbah B3 itu pada akhirnya diberikan satu rekomendasi pengelolaan yang lebih tepat berdasarkan karakteristik limbahnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas undangan ini, dan nanti
ada Pak Budi yang bisa menekankan lebih jauh terkait dengan status dan klarifikasi limbah B3 tersebut dilihat dari sisi teknis dan kekuatannya di dalam hukum itu seperti apa. Yang pasti kami tidak mengharapkan bahwa klarifikasi yang memang kita proses yang kemudian pada akhirnya itu diterbitkan bukan mengurangi dari kadar penetapan atau kadar untuk mengelolanya, ya. Tetap semangatnya adalah semangat kepada pengelolaan limbah B3 maupun limbah non B3. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalkan ada kata kurang berkenan. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Amsor. Walaupun mungkin penyampaiannya dilakukan secara online, tapi insya Allah apa yang disampaikan insya Allah dapat diterima dengan baik ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor yang akan disampaikan oleh Ibu Riri Agustiani Lubis. Kepada Ibu Riri dipersilakan. Dimaklum soalnya tinggi badan saya agak kurang. Udah ya? Udah kayaknya Pak? Udah aman. Cukup Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera. Yang saya hormati penyelenggara seminar PT Bestari Kasa Laboratorium. Yang saya hormati para Ibu narasumber. Yang saya hormati dan banggakan peserta seminar penetapan status dan klarifikasi limbah. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Jadi pertumbuhan industri dan urbanisasi yang pesat meningkatkan. Kita kan kesannya kalau limbah B3 tuh padat gitu. Sebenarnya enggak juga, ada cairnya juga, ada padatnya. Jadi pertumbuhan industri yang pesat, urbanisasi juga, kemudian peningkatan volume limbah juga, di dalamnya ada limbah cair, padat, kemudian pencemaran udara juga. Sementara tuntutan publik akan lingkungan yang sehat tuh semakin tinggi juga. Kita tidak bisa lagi melihat limbah hanya sebagai sesuatu yang harus dibuang. Baik limbah cair, limbah padat itu harus dikelola dengan memenuhi ketentuan yang memang dipersyaratkan di dalam aturannya. Dan selat IPAL juga harus dilihat potensinya dari paradigma limbah sebagai sumber daya dalam kerangka sirkular ekonomi. Mungkin nanti teman-teman kegiatan usaha mengetahui lah ya. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup berada di garis depan, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra pembangunan berkelanjutan. Peran kami adalah memastikan Bapak Ibu pemerakasa kegiatan komplain terhadap ketentuan untuk mencapai regulasi yang jelas dan terukur. Kemudian kaitan dengan Undang-Undang 32. Apa sih yang berubah gitu? Jadi PP 22 2021 itu adalah terlahir karena ada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi semua perizinan menjadi terintegrasi. Kemudian pendekatannya pun menjadi berbasis resiko. Jadi secara spesifik lebih rinci, nanti ada rincian teknis, ada persetujuan teknis, ada surat kelayakan operasional. Kalau limbah cair, prinsip utamanya adalah 100% terhadap baku mutu air limbah. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya satu aja. Dulu seingat saya ada kalimat memenuhi baku mutu atau atau beban. Sekarang enggak, baku mutu juga udah harus dipenuhi, satu aja ada hitungannya gitu. Ya, jadi
kaitan dengan yang tadi air limbah. Kemudian poin kunci regulasinya untuk air limbah itu nanti ada Pertek air limbah, ada surat kelayakan operasional yang nanti diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan. Kemudian yang Bapak Ibu ketahui, ada juga nanti kegiatan usaha yang wajib untuk memasang sparing. Sparing itu adalah pemantauan secara terus-menerus yang dalam jaringan yang terkoneksi dengan KLH. Tapi biasanya industri-industri besar. Sepengetahuan saya di Kabupaten Bogor itu, mudah-mudahan saya nggak salah ya, ada 2 yang saya tahu, dan dua-duanya itu adalah industri kertas. Jadi mereka sudah memasang itu. Kemudian itu ya Ibu Bapak sekalian. Kemudian kaitan dengan yang tadi limbah B3. Apakah slat IPAL Anda itu masuk ke dalam limbah B3 atau limbah non B3? Tadi sudah disampaikan ya. Jadi kegiatan-kegiatan usaha yang memang termuat di dalam lampiran berapa itu? Saya lupa. Lampiran 9 apa lampiran 11? 9 ya? Nah, di lampiran 9 itu. Apabila kegiatan usaha masuk di, seingat saya ada tabel 3. Apabila masuk di tabel itu, ada peluang untuk mengetahui benar nggak sih sebenarnya kami ini limbahnya B3, itu ada peluang itu di situ yang tadi disampaikan oleh Bapak dari Kementerian Lingkungan Hidup. Peluangnya apa? Ya itu tadi melakukan uji karakteristik, melakukan uji TCLP. Yang saya ketahui sih perjalanan yang ada di Kabupaten Bogor itu 2 itu gitu. Kalau yang ketiga berat sih sebenarnya, kalau LD50 berat. Tapi yang saya ketahui ada 2, maksudnya 2 itu bisa dilakukan. Kalau sampai ke LD50 saya belum tahu tuh. Jadi intinya itu apabila tidak ada di dalam tabel itu bisa untuk pengecualian. Tapi maksudnya ada di dalam tabel itu ada, tapi kami ingin meyakinkan nih apakah sebetulnya itu limbah B3 atau tidak, itu bisa. Nah, apabila yang tidak ada termuat di dalam ketentuan itu nanti meminta klarifikasi status apakah kami masuk ke dalam limbah B3 atau tidak. Itu yang kami ketahui. Nanti ada yang ahlinya mohon dikoreksi. Kemudian kemudian apabila memang sudah diketahui statusnya tidak ada pilihan lain, memang wajib dikelola. Mau dia non B3 ataupun limbah B3 itu wajib dikelola. Kemudian bagaimana penyimpanannya, pengangkutannya, pemanfaatannya, pengolahan dan penimbunan. Dan pihak ketiga juga teman-teman perusahaan sudah harus teman-teman perusahaan juga sudah harus mengetahui, karena gini yang saya ketahui pihak ketiga juga lingkupnya itu dia terbatas. Jadi pastikan apa yang dikelola itu dengan pihak ketiga yang memang lingkupnya, jenis lingkupnya itu sesuai. Kemudian pemanfaatan slat sirkular ekonomi. Jadi pemerintah sangat mendorong ini. Jadi sekarang ini kebetulan di Kabupaten Bogor itu punya 2 industri besar, industri semen. Jadi dikenal sekali yang namanya bahan bakar alternatif dan raw material alternatif. Jadi itu bisa masuk ke dalam hal yang tadi. Kemudian kaitan dengan pengawasan, kami akan terus melakukan pengawasan lapangan, inspeksi baik mendadak dan rutin bagi kegiatan usaha yang ada di wilayah kerja kami, melakukan verifikasi pelaporan khusus untuk limbah B3 ya melalui simpel. Kemudian kami tidak akan ragu menerapkan sanksi administrasi bagi kegiatan-kegiatan usaha yang tidak patuh. Kemudian tidak hanya itu, kami juga membuka konsultasi. Jadi di Dinas Lingkungan Hidup itu di bidang penegakan hukum dan pengolahan limbah B3 memang agak banji ya bidang penegakan, tapi ada pembinaan. Nah, jadi ada satu tim di bidang penegakan hukum itu, Bu Esti Tusminarti itu, tusinya itu adalah pengolahan limbah B3. Jadi mangga Bapak Ibu sekalian akan
konsultasi tentang pengolahan limbah B3 kami persilahkan. Kemudian kami juga sebagai menjadi penghubung antara industri yang menghasilkan selat dengan industri pemanfaat, mendorong inovasi teknologi pengolahan limbah melalui forum-forum seperti ini. Tapi pada prinsipnya memang pintu masuknya adalah harus dengan pengujian. Kalau nggak ada pengujian, ya nggak bisa juga dikaji nanti mau ngajuin pengecualian, klarifikasi, itu harus masuknya melalui pengujian dengan laboratorium yang memang berakreditasi nasional. Regulasi adalah bukan untuk menghambat investasi, tetapi untuk memandu agar investasi berjalan secara berkelanjutan. Ketaatan terhadap pengolahan limbah adalah cerminan good corporate government dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bagi pelaku usaha, review kembali yang tadi perizinan, kemudian yang tadi apakah kami memang statusnya masih ragu gitu, ya itu tadi masuk kepada yang tadi ranahnya tadi penetapan status dan klarifikasi. Penutup, alhamdulillah makasih banyak PT Kasa Bestari Kasa Laboratorium melakukan kegiatan ini, jadi membuka wawasan kita gitu, bahwasannya ada peluang-peluang dari perusahaan ini untuk mengetahui status limbahnya, kemudian ternyata ada sirkulir ekonomi di dalamnya gitu ya. Jadi kita harus pastikan bahwa setiap tetes air limbah yang kita kelola dan setiap gram selat yang kita hasilkan tidak menjadi beban bagi lingkungan, melainkan menjadi bagian dari siklus ekonomi yang bertanggung jawab. Pengolahan lingkungan hidup yang baik adalah investasi, bukan biaya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Di akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Riri Agustiani Lubis. Nah, jika tadi sudah ada sambutan dinas dari Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, maka selanjutnya kita ada sambutan dinas dari ada sambutan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, sekaligus akan membuka acara seminar pada hari ini. Kepada Ibu Dini Lestari SKM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari Bestari Kasa Laboratori, yang kebetulan juga saya baru ketemu dengan laboratorium ini. Mungkin sebelumnya sudah sebelum saya. Mohon maaf, saya meminta maklum dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini karena Kepala Dinas kami tidak bisa menghadiri, walaupun dekat ya Bu ya, masih di Kota Bogor Bapak Ibu, karena ada evaluasi akuntabilitas dari kinerja pemerintahan di Paseban Balai Kota untuk hari ini, di pagi ini. Saya mewakili Bapak Kepala Dinas untuk memberikan sambutan tidak banyak Pak mengenai penetapan dan klasifikasi status limbah B3 yang memang sangat penting untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Yang paling penting adalah kesehatan ya, kesehatan masyarakat, serta memastikan bahwa pengolahan limbah B3 itu tepat dan bertanggung jawab. Di sini mengenai penetapan limbah B3 yang melalui proses identifikasi dan penentuan apakah status limbah masuk dalam kategori B3 yang misalnya mudah terbakar, reaktif atau korosif atau beracun. Nah, ini adalah peluang, mungkin peluang bisnis untuk
laboratorium swasta yang ada di Kota Bogor maupun di Kabupaten Bogor ya. Nah, untuk penetapan ini memang harus memerlukan analisis dari laboratorium yang sudah pasti. Nah, klasifikasi ini juga verifikasinya juga diperlukan untuk penetapan limbah B3. Kedepannya, kalau memang laboratorium sudah mulai banyak di Kota Bogor dan Kabupaten, kami menerima kehadiran Bapak dan Ibu. Kalau memang yang tadi Bu Riri bilang bahwa di situ ada di tabel yang lampiran 9 ada tabel itu peluang untuk menentukan status limbah B3 atau apa. Kami menerima kerjasama dari laboratorium terutama dalam perizinan rinteknya, rincian teknis. Kemudian sekarang juga ada PP terbaru ya Pak ya, PP 28 tahun 2025 dan ada lagi yang terbaru lagi per September ini Permen LH Permen LH nomor 22 tahun 2025. Nah itu di sana ada kewenangannya, mudah-mudahan bisa memberikan keleluasan karena banyak keluhan ya, banyak keluhan untuk laboratorium kecil yang mau mulai usahanya di Kota Bogor atau di kabupaten, mengurusnya jauh sampai ke KLH pusat ataupun ke provinsi. Saya secara pribadi ingin membantu atau dari Dinas Lingkungan Hidup juga sebenarnya lebih senang kalau memang mau diurus rinteknya, perizinannya di kewenangan kabupaten dan kota. Mudah-mudahan dari PP tersebut sudah mulai akan dilaksanakan. Kemarin sih petunjuknya 4 bulan Pak, dari mulai Juni 2025 dikeluarkannya PP 28. Ternyata mundur 4 bulan, Oktober seharusnya sudah mulai, ada informasi lagi, mundur lagi November Pak. Tapi dari Permen 22 yang terbaru 2025, di sana kewenangan untuk terutama untuk laboratorium ya KBLI 86903 dan biasanya itu kemudian 71202 saya sampai hafal Pak untuk laboratorium. Nah untuk 71202 tetap harus di Menteri Pak di Permen LH terbaru 22 nomor 2005 tapi kalau untuk laboratorium yang di kewenangannya gubernur untuk 86903 terutama laboratorium yang ada di rumah sakit tipe A dan tipe B. Nah ini kalau di saya di Dinas Lingkungan Hidup laboratorium yang dengan namanya laboratorium penunjang bukan mandiri, nah itu baru bisa dilaksanakan perizinannya di kabupaten dan kota. Jadi bedanya itu Pak, mandiri dengan penunjang. Ya, yang kalau mandiri pasti sudah SPPL, persetujuan lingkungannya SPPL mandiri. Maaf untuk penunjang, laboratorium penunjang itu persetujuan lingkungannya adalah SPPL karena dia biasanya nyantol ya di usaha utamanya Pak. Biasanya klinik usaha utamanya. Jadi yang ditunjukkan klinik bukan laboratorium mandirinya. Jadi itu aja Bapak dan Ibu, semoga dengan adanya penetapan dan klarifikasi limbah B3 dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh limbah B3, kemudian memastikan pengolahan limbah B3 tepat dan sesuai aturan untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap peraturan dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar pengolahan limbah B3. Dan kami Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor menerima konsultasi dari Bapak dan Ibu mengenai perizinan atau ada hal lain yang menjadi kendala. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini.
Tapi kita lanjut pembukaan, Ibu. Oh, boleh. Boleh? Itu sudah ada disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini seminar penetapan status dan klarifikasi limbah B3 dibuka. Boleh tepuk tangannya. Baik, terima kasih Ibu Dini Lestari. Dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Alhamdulillah ya Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya sambutan dari Ibu Dini, berarti acara kita resmi dilaksanakan. Boleh sekali lagi dong tepuk tangannya. Baik, belum memasuki acara inti, kita akan ada sesi foto bersama. Mungkin yang pertama para narasumber dan juga tamu PIV boleh maju ke depan, kita foto bersama. Mas fotografernya sudah siap ya? Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau hadap ke sana membelakangi, tidak sopan. Iya. Sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali. Boleh untuk selanjutnya kita masih ada sesi foto, tapi sesi foto peserta mungkin Bapak fotografer yang dari atas. Ya, oke. Siap-siap Bapak Ibu, dirapihin dulu bajunya, kemejanya, ya kan, biar rapih kelihatannya nanti ya. Kayak bebas mungkin Bapak Ibu boleh, jangan terlalu kaku gitu ya. Iya kayak lagi mau foto ini nikahan. Kurang katanya. Semangat, gimana foto semangat Bapak, mohon maaf nih. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan dulu untuk Mas fotografernya ya. Makasih ya Mas ya, malu nggak Mas naik ke atas panggung? Aman ya? Aman, oke. Dan saya tadi Masnya malu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acara berikutnya ini, Bapak Ibu masih semangat nggak ya? Semangat, tapi saya nggak dengar semangat. Mohon maaf, ini kita semangatnya bareng-bareng. Masih semangat? Nah gitu dong, semangat. Kalau tadi saya tanya masih semangat. Itu mah di WA Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu saya boleh minta Bapak Ibu diri dulu nggak? Boleh lah, boleh. Bapak Ibu diri, ayo atuh Ibu. Oh iya Ibu juga diri, masa saya doang yang diri. Enggak olahraga banget sih Pak. Bapak Ibu apal tepuk sakinah? Soalnya saya nggak apa. Nggak usah lah kita mah tepuk sakinah, itu mah untuk pengantin baru ya, kalau kita mah pengantin vintage. Jadi cukup tepuk semangat, boleh? Boleh, Bapak kenceng banget kayaknya. Semangat Pak. Oh, udah. Oh iya. Oke, jadi gini, nanti saya akan ngomong tepuk semangat kayak anak kecil sih emang, tapi nggak apa-apa lah ya, biar semangat. Tepuk semangat. Bisa? Bisa lah, Bapak jangan. Bapak paling kenceng kayak. Iya, ini mau dicontohin. Sabar. Tepuk semangat. Nah, kali. Semangat. Boleh? Bisa atau saya ulang lagi nih? Diulang? Oke, baik kalau begitu. Tepuk semangat. Udah semangat apa mau sekali lagi? Kayaknya seneng ya Pak ya? Boleh katanya. Oke, sekali lagi habis itu kita lanjut acara berikutnya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak dan
dan Ibu silahkan kembali ke tempat duduk. Baiklah, karena kita sekarang sudah lebih semangat lagi, kita akan memasuki acara inti atau acara puncak pada hari ini. Untuk itu, saya akan menyerahkan forum kali ini kepada moderator kita, yaitu Mbak Isti Triutami. Beliau adalah manajer mutu dari PT BCL. Kepada Mbak Isti, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hari ini Isti Triutari sebagai moderator untuk sesi seminar hari ini. Jadi perkenalkan teman-teman, kami dari PT BCL dan ini adalah seminar pertama yang diselenggarakan oleh PT BCL. Jadi seminar ini kita lakukan atau kita selenggarakan untuk memfasilitasi customer kami dan juga para pelaku industri lainnya yang memiliki pertanyaan nih terkait dengan limbah-limbah yang dihasilkan di tempat industri atau di proses produksinya. Karena tidak semua limbah yang kita hasilkan itu sudah ada statusnya. Tidak semua limbah yang kita hasilkan terdapat di lampiran 9 PP 22 tahun 2021. Atau mungkin teman-teman di sini khususnya nih orang-orang HSE mungkin ya yang sebagian besar hadir di sini memiliki pertimbangan bahwa misalkan limbah B3 teman-teman bisa dimanfaatkan lebih lanjut dan itu ternyata ada peluang untuk dikecualikan. Nah, ini yang akan dibahas oleh pemateri kita hari ini. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana tata cara dan persyaratan untuk penetapan dan klarifikasi status limbah. Ini adalah untuk limbah-limbah yang masih abu-abu statusnya. Lalu juga kita hari ini akan bahas terkait dengan pengecualian limbah B3. Jadi pengecualian limbah B3 adalah limbah yang memang sudah terdaftar di dalam lampiran 9 PP 22 tahun 2021 dan teman-teman semua bisa mengecualikan. Apa saja persyaratannya dan bagaimana caranya itu akan dibahas hari ini oleh pemateri kita. Jadi hari ini kita akan terbagi menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama akan membahas terkait dengan penetapan status dan klarifikasi limbah dari segi kebijakan dan juga pemenuhan persyaratannya yang akan langsung dibawakan oleh pemangku kebijakannya dari Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu Bapak Raden Budi Sedriadi, Sarjana Teknis, sebagai pengendali dampak lingkungan ahli muda dari Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3. Lalu nanti sesi kedua itu akan dibahas materi terkait dengan peran dari laboratorium dalam penetapan status dan juga pengecualian limbah B3. Oke, kita sambut dengan meriah para materi kita yang pertama, Bapak Raden Budi Setiadi, silahkan. Naik ini, tepuk tangan ya semua. Ya, silahkan Bapak, kita duduk di atas. Lalu kita panggil juga pemateri kita yang kedua. Beliau adalah senior kita semua di laboratorium. Beliau sudah berkiprah lebih dari 35 tahun di bidang pengujian di laboratorium. Dan beliau adalah Direktur Operasional di PT BCL. Kita panggil Bapak Armelko Uyun, STM Link. Silahkan Pak Armelko. Oke, terima kasih. Untuk saat ini kedua pemateri kita yang luar biasa sudah hadir. Tidak berlama-lama, kita mulai saja untuk sesi materi yang pertama yang terkait dengan penetapan status dan pengecualian limbah B3. Ini akan dibawakan oleh pemateri kita yang pertama dengan waktu durasi kurang lebih 45 menit untuk materi dan nanti ada sesi tanya jawab 15 menit. Kepada Bapak Raden Budi kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Ya, makasih Ibu Moderator, Mbak Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara offline maupun yang online. Alhamdulillah ya, tadi disampaikan sudah sekitar 220 yang hadir. Ya, sangat antusias ya para peserta ini untuk mengikuti acara seminar pada pagi hari ini. Ya, jadi Pak Eko ini juga ini sudah lama banget ya Pak Eko ya, seniornya. Jadi dulu pada saat ada beberapa pengajuan ya untuk pengecualian, klarifikasi, nah Pak Eko ini maju nih, dulu kan seperti itu. Jadi secara laboratorium, secara teknis sudah paham lah Pak Eko ya. Nanti mungkin bisa disampaikan bagaimana sih kondisi untuk pengujiannya. Baik, jadi makasih juga ini ada Bu Dini sama Bu Riri ya, makasih banyak Ibu. Tadi penyampaiannya juga sudah sangat clear sebenarnya. Jadi sebenarnya udah aman ya Bu ya di Bogor ya Bu ya, ada ibu-ibu ini sebenarnya. Ya, jadi bagaimana sih cara pengolahan limbah B3, perizinannya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sudah bisa dilakukan ya oleh Bapak Ibu semua. Tapi hari ini kita akan coba untuk saya menyampaikan apa sih peluang-peluangnya gitu ya. Yang tadinya limbah B3 itu bisa jadi limbah non B3 ya, dengan adanya persyaratan-persyaratan dalam PP maupun Permen. Itu seperti itu. Kemudian ada juga poin-poin yang ya, tadi juga Pak Amsor sudah menyampaikan, Pak Direktur, bahwa ada nih ketika perusahaan melakukan kegiatan industri, ada limbah yang, wah saya bingung nih di PP nggak ada, tapi ini berbahaya apa enggak? Nah itu namanya klarifikasi. Jadi nanti Bapak Ibu minta kita akan share, makanya kenapa di sini dan penetapan dan klarifikasi. Ya, jadi klarifikasi itu lain dengan penetapan. Jadi kita hanya mengklarifikasi apakah limbahnya itu betul apa tidak, gitu. Tapi kalau penetapan itu dia dari limbah B3, nah jadi limbah non B3 atau jadi sebagai produk samping, itu bedanya di PP 22 ya. Jadi banyak juga teman-teman yang ini penetapan ditetapkan oleh KLH, padahal dia bukan di PP posisinya tetapi abu-abu tadi. Nah itu sebenarnya klarifikasi namanya. Ya jadi ada perbedaan, makanya nanti judulnya kan ada dua ya Bu Isti ya, penetapan dan klarifikasi, pasti seperti itu. Baik, saya izin berdiri ya. Ya mohon izin biar agak gerak-gerak. Ya, jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan bagaimana sih regulasinya. Kemudian ada 3 nih, akan ada penetapan itu ada pengecualian. Kemudian penetapan itu ada sebagai produk samping, itu bisa dilakukan. Kemudian terakhir akan saya sampaikan bagaimana sih melakukan klarifikasi status limbah. Lanjut. Ya. Ada ini ya. Secara kategorisasi secara umum, limbah itu seperti ini ya, sekeseluruhan. Ya. Kasih. Ya, secara umum seperti ini limbah itu. Nanti dari kategorisasinya, limbah itu ada limbah B3. Limbah B3 terbagi menjadi ada kategori 1 atau kategori 2. Ya. Nah, ini terdapat dalam lampiran 9 PP 22 tahun 2021. Dari lampiran 9 itu ada 4 tabel. Ya, ada 4 tabel, 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau untuk yang kategori 1 ini di tabel 1, 2, 3. Karena tabel 4 itu semuanya kategori 2. Ya, makanya kenapa di sini? Nah ini tabel 4 itu kategori 2 semua. Jadi untuk yang kategori 2 ada di tabel 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau kategori 1 di tabel 4 tidak ada. Bagaimana cara pengolahannya? Nanti akan ada di Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Ya. Nah, kemudian limbah non B3 khusus. Nah, ini nanti akan kita sampaikan. Non B3 khusus itu adalah hasil dari pengecualian, penetapan pengecualian. Jadi penetapan pengecualian itu ketika sudah berproses nanti akan dihasilkan limbah non B3. Tapi limbah non B3 namanya non B3 khusus. Ya di sini. Nah, tadi Bu Riri sudah menyampaikan tabel berapa tuh yang bisa dikeluarkan. Nah, ini tadi. Jadi hanya tabel 3 dan 4 yang bisa dikeluarkan menjadi limbah non B3 khusus. Ya, untuk tabel 1 dan 2 itu tidak bisa. Ya. Kemudian non B3 terdaftar.
Nah ini di PP 22 tahun 2021 baru ada nih, ada 9 jenis limbah non B3 terdaftar di tabel 14. Ya. Nah ini ada 9, ini pun cukup sudah lama juga sih 2021 ya. Tetapi ini menjadi konsen karena ada beberapa poin juga yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya PP 101. Adanya dokumen rincian teknis dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah tidak ada namanya izin perizinan untuk pengolahan limbah B3 ini, non B3 terdaftar hanya memerlukan namanya dokumen rincian teknis atau DRT namanya. Ya. Kemudian selanjutnya nah ini klarifikasi. Ya, klarifikasi ini apa poinnya? Poinnya adalah limbahnya itu tidak ada di dalam lampiran 9, tidak ada lampiran 14. Nah, itu namanya klarifikasi. Ya, jadi bedanya penetapan dan klarifikasi. Jadi kalau klarifikasi itu nggak ada limbahnya. Oh, Bapak lihat nih di lampiran 9, kegiatannya ada apa enggak? Oh, nggak ada. Kemudian Bapak Ibu lihat di lampiran 14, nggak ada. Silahkan diklarifikasi karena abu-abu kan. Wah, bingung nih limbahnya apa nih kategorinya. Nah, ini syaratnya seperti ini. Ya. Kemudian satu lagi ada tentang impor limbah non B3. Nah, ini ada diatur di Permendag 2020 sudah berubah ya. Nah, ini prosesnya ada pengajuan ya ke KLH. Nah, dan ini semua diatur dalam Permen 19 tahun 2021. Itu ya, itu secara umumnya untuk penetapan dan klarifikasi atau pengolahan limbah B3. Ini gimana? Oh ini, salah. Ya. Jadi dasar hukumnya ini Bapak Ibu semua ada PP 22 ya tahun 2021 ayat dan lain sebagainya. Bisa dibaca, tapi intinya adalah ada suatu proses yang harus dilakukan untuk melakukan penetapan, ya, penetapan pengecualian atau penetapan sebagai produk samping dan juga klarifikasi status limbah. Ada PP 22, kemudian, nah ini untuk penetapan, ya, ini untuk produk samping ada di 329, kemudian, nah untuk pengecualiannya ada di sini. Di Permen 6, dari pasal 3 sampai 48, nah ini prosesnya seperti ini Bapak Ibu ya. Penetapan status, ada prosedur uji seperti apa, kemudian ada tim ahli ya untuk pengecualian, kemudian pengecualian, penetapan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya untuk limbah non B3-nya nih, nah ya nanti limbah non B3 terdaftar tadi seperti ini, kemudian non B3 khusus pun ini ngacunya. Tetapi nanti di plotnya di dalam SK Menteri, ya seperti itu. Kemudian, nah ini secara gambaran umum, ya kalau pengolahan limbah non B3 itu seperti ini, ya tadi sudah disampaikan bahwa nanti aturan Permen 6, kemudian non B3 tadi ada non B3 terdaftar di lampiran 14 dan non B3 khusus. Nah ini akan kita bahas yaitu hasil pengecualian. Proses pengecualian limbah B3 ya dari sumber spesifik. Nah ini poin sumber spesifik itu tadi disampaikan bahwa tabel 3 dan tabel 4 itu adalah limbah dari sumber spesifik ya seperti itu. Baik, kita masuk ke pengecualian. Prosedurnya ini ada di Permen 6 ya tahun 2021. Bagaimana cara mengajukannya? Tadi poin-poinnya sudah jelas. Syaratnya itu apa tadi? Ya, hanya ada di tabel 3 dan 4. Kalau Bapak Ibu melihat, misalnya Bapak Ibu limbahnya di tabel 1, wah nggak bisa. Ya, mau ngajuin juga nggak akan bisa. Ya. Nah, jadi silahkan. Jadi kalau limbah saya ada nih di tabel 3 atau di tabel 4 nih. Ya, misalnya tabel 4 deh, SBE misalnya, spam bleaching earth misalnya gitu. Nah itu bisa ya. Ya. Kemudian bagaimana cara pengajuannya? Nah ini Bapak Ibu silahkan mengajukan pengecualian ke KLH. Dokumennya apa saja? Ada persyaratan keabsahan, akte pendirian, izin lingkungan, kerangka acuan, atau dokumen pengecualian. Nah nanti saya sampaikan ada dua perbedaan. Ada yang butuh kerangka acuan, ada yang langsung bisa dilakukan dokumen pengecualian. Itu tergantung dari jenis limbahnya. Ya. Nah kemudian ada hasil uji karakteristik limbah B3. Nah ini yang paling penting ya. Jadi kalau misalnya
hanya mengajukan saja tapi hasil ujinya tidak ada ataupun tidak memenuhi sesuai aturan, itu tidak bisa dipenuhi ya untuk pengecualian. Jadi ini juga sangat penting, hasil uji karakteristik limbah B3 sebaik apa. Dan yang paling pentingnya juga yang melakukannya siapa nih gitu ya. Laboratoriumnya harus terakreditasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya mau mengajukan itu dicek dulu laboratoriumnya apakah memenuhi apa tidak sesuai persyaratan ya. Kemudian setelah ada pengajuan, kita akan lakukan evaluasi ya secara teknis dan adanya tim ahli limbah B3. Nah ini tim ahli limbah B3 itu ditetapkan oleh Menteri dengan SK. Ya. SK-nya sudah sedang diajukan ya perpanjangan tahun ini 2025. Nanti setelah ada evaluasi dan rekomendasi maka akan dikeluarkan SK dari Menteri LH tentang penetapan limbah. Nah, goalnya adalah ini. Jadi kalau sudah keluar namanya SK dari Menteri ya, nah itu sudah bisa disetujukan sebagai limbah non B3 khusus. Ya. Nah, persyaratan dan rencana pengolahan itu tercantum dalam SK Menteri. Itu pasti kita akan tuangkan semua di situ bagaimana Bapak Ibu apabila sudah dikategorikan sebagai limbah non B3 khusus, bagaimana cara pengolahannya, pemanfaatannya seperti apa, ya standar-standarnya seperti apa, itu kita akan tuangkan dalam SK. Ya. Tetapi sebelum dalam SK, nah pengajuan ini Bapak Ibu silahkan merujuk pada Permen 19, bagaimana sih pengolahan itu, pemanfaatan itu dan lain-lain sebagainya. Untuk teknisnya seperti itu. Ya, begitu. Kemudian ini contoh saja, ya. Jadi ini non B3 terdaftar, ya. Bisa diajukan, pengecualian nggak bisa, ya. Ini slag besi baja, ya contohnya. Ini limbah non B3 khusus bukan? Bukan. Ya, ini non B3 terdaftar juga. Nah, tetapi kalau ini dia adalah sebagai bottom S yang menjadi limbah B3, ini bisa diajukan ke pengecualian menjadi limbah non B3 khusus, maksudnya gitu, ya. Kemudian ini contohnya faba yang tadi saya sampaikan. Jadi fly ash dan bottom ash itu ada limbah B3, ada limbah non B3. Ya. Di PP 22 Ibu lihat di lampiran 9 ada, ya. Ini limbah B3, di lampiran 14 juga ada dengan kode ini N106 N107. Ya. Ini adalah limbah non B3 terdaftar. Ini adalah limbah non B3. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya, wah limbah yang di atas itu bisa Pak sebagai non B3, silakan ajukan penetapan pengecualian. Ya, ini bisa diajukan. Ya, seperti ini. Kemudian, nah ini juga contoh ya, seperti slag besi atau slag besi baja itu tidak dikategorikan sebagai limbah non B3 khusus. Kenapa? Karena dia sudah dikategorikan sebagai limbah non B3 terdaftar. Itu ya, clear. Oke, ini yang limbah terdaftar. Tadi saya contohnya saja, tadi ada N106, 107 ya untuk fly ash, kemudian ada N101, 02 untuk besi baja dan teknikal. Jadi ini udah nggak perlu lagi nih ya, namanya Bapak Ibu mengecualikan nggak perlu, Bapak Ibu mengklarifikasi nggak perlu, ya sudah clear semuanya. Ya, kalau misalnya ini, jadi gini Bu, ini kadang waktu 2021 2022 itu banyak mengajukan karena masih bingung karena ada itu tadi dua tadi, fly ash-nya ada di sini, fly ash-nya ada di B3, akhirnya banyakkah mengajukan namanya arahan. Tapi itu bukan klarifikasi ya, karena kenapa sudah clear di sini, sudah ada terdaftar, tercantum dalam lampiran 14 sama lampiran 9 untuk limbah B3-nya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau yang punya limbah-limbah ini nggak usah nyuratin lagi, ya kita nggak usah, udah clear bahwa ini adalah limbah non B3 terdaftar. Ya. Oke, kita masuk ke pengecualian. Jadi prosedurnya seperti ini. Oh, ini slide-nya blur nih Bapak. Kalau bisa kita lihat di Permen 6 ya tahun 2021, apa tadi syaratnya? Syaratnya adalah tabel 3 dan tabel 4 ya. Nah, ini tadi saya sampaikan ada yang bisa langsung ya laporannya,
ada juga yang harus mengajukan kerangka acuan. Nah, untuk yang langsung ini, untuk limbah B3 tertentu, ya, hanya 3 jenis limbah, ya, hanya fly ash, bottom ash, dan spring bleaching earth, ya, hanya 3 itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengecualikan limbah flabanya yang tadinya limbah B3, Bapak Ibu tidak perlu mengajukan kerangka acuan, langsung saja mengajukan pengecualian, tapi dengan semua hasil uji dan lain sebagainya. Ya, jadi kerangka acuannya nggak usah. Tetapi kalau untuk limbah selain itu, ya di 34 selain yang 3 itu, maka wajib dilakukan penyusunan kerangka acuan. Nah, kerangka acuan ini seperti apa? Jadi ada tujuannya, ada deskripsinya, rencana samplingnya, rencana pengelolaannya seperti apa, ya, rencana ujinya seperti apa. Jadi ini belum ditentukan nih, apakah bisa lanjut untuk pengecualian. Jadi baru kerangkanya dulu nih Bapak Ibu, ya. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu kalau mengajukan sampling pakai standar apa, ya. Kemudian untuk melakukan uji-ujinya itu standarnya seperti apa, apakah ada QC mutunya, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu nggak paham tentang itu, ya silahkan menghubungi laboratorium yang sudah bisa melakukan ini. Intinya seperti itu, ya. Baik. Jadi kalau misalnya sudah membuat kerangka acuan, ya, kita akan evaluasi. KLH akan evaluasi bersama tim ahli. Nah, dari tim ahli nanti akan dicoba betul nggak seperti ini kerangka acuannya. Kemudian pengambilan sampelnya betul nggak, di posisi mana, gitu kan? Seperti apa? Kalau di konveyor misalnya gitu pengambilannya, sebagaimana cara teknisnya? Nah itu harus clear, ya. Nanti seperti apa? Kemudian pengujiannya dari mulai karakteristik, ya karakteristiknya mudah menyala, ya mudah meledak, kemudian sampai beracun, betul nggak standar-standarnya? Itu tim ahlilah yang akan melakukan evaluasi tersebut. Setelah dilakukan evaluasi oleh tim ahli, maka akan diterbitkan yang namanya persetujuan kerangka acuan oleh KLH. Jadi disetujui, oh kerangka acuan ini disetujui. Nah setelah itu silahkan dilanjutkan untuk melakukan pengujian yang tadi. Diuji deh sudah, silahkan untuk oleh laboratorium, ya, sampai dengan subkronis tadi Pak Amsul menyampaikan, ya. Nah, kemudian setelah ini jadi, silahkan mengajukan laporan hasil pengujian sesuai kerangka acuan. Ya, di sini akan ada lagi rekomendasi dari tim ahli, jadi akan ada lagi pertemuan dengan tim ahli. Nah, setelah itu barulah akan diterbitkan SK untuk penetapan pengecualian menjadi limbah non B3 khusus. Ya. Nah, untuk yang 3 tadi, fly ash, bottom ash, dan SBE tidak perlu. Jadi Bapak Ibu langsung saja melakukan penyusunan dokumen pelaporan hasil uji tadi, hasil uji dan lain sebagainya. Langsung, jadi hanya 1 tahap saja. Ya, itu perbedaannya. Kemudian, nah ini, jadi dipastikan ya setelah dilakukan evaluasi tetap harus ada bagaimana cara pengolahannya. Tadi Pak Amsol sudah menyampaikan, Pak Direktur. Tetap ya ini limbah ya, tetapi tidak ada lagi namanya perizinan dan lain sebagainya, nggak ada. Tapi bagaimana melakukan pengelolaan lanjutnya, ini yang paling penting. Ya, itu yang Bapak Ibu lakukan pada saat kerangka acuan. Dan akan di-approve oleh kami ya melalui rekomendasi tim ahli, itu bisa disetujui. Ya. Satu lagi produk samping. Nah, ini juga. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya limbah B3-nya punya acuan bahwa itu udah punya standar nih. Contohnya fly ash ya, fly ash aja, fly ash. Fly ash itu ternyata setelah diuji dia punya standarnya sebagai material apa itu bisa, ya. Nah, tetapi ini bukan sebagai limbah lagi nanti, jadi ditetapkan sebagai produk, itu bisa. Ya, sama, ini pun pengajuannya sama. Jadi Bapak Ibu ajukan hasil penelitiannya atau hasil uji cobanya,
kemudian sampaikan pada kami, ajukan dia sebagai produk samping. Sama nanti akan ada evaluasi dari tim ahli dan diterbitkanlah SK Menteri. Kami KLH, zaman KLHK sudah menerbitkan ini. SK untuk pengecualian sudah pernah diterbitkan dan untuk produk sampingan sudah terbitkan. Dan tapi tidak banyak emang. Ya, tapi kita sudah menerbitkan ini. Oke, ini untuk pengecualian ya Bapak Ibu. Kemudian pengujiannya seperti apa? Nah, ini yang dilakukan ujinya adalah pertama ini nih, karakteristik ya. Ada eksplosif, mudah menyala, reaktif, infeksius, atau korosif. Satu poin yang bisa digarisbawahi, jadi kalau misalnya emang tidak ada, kan kalau infeksius agak susah ya, tapi kalau misalnya emang tidak ada sumber dari limbah medis atau infeksius, ini bisa di skip sebenarnya untuk infeksius. Tetapi di kerangka acuan jelas disebutkan bahwa tidak akan dilakukan uji infeksius dikarenakan sumbernya itu tidak ada dan lain sebagainya. Ya, ini bisa di skip untuk infeksius. Ya. Nah, setelah ini dilakukan, ya ternyata ada hasilnya, oh mudah menyala, nah, nggak bisa lanjut, dia tetap sebagai limbah B3. Tapi kalau misalnya ini sudah dihasilkan, oh tidak ada nih kategori ini, maka bisa dilanjutkan dengan uji TCLP, ya TCLP. TCLP itu Bapak Ibu bisa lihat di lampiran 11 di PP. Nah, ada di kolom A, ada di kolom B, tabel A dan tabel B untuk TCLP. Kalau misalnya ada beberapa parameter yang hasilnya di atas A, maka dia sebagai limbah B3, kategorinya kategori 1. Kalau misalnya hasilnya di antara A dan B, tetap sebagai limbah B3. Tapi dia kategorinya kategori 2. Nah, kalau dia memenuhi ya di tabel kolom B, maka itu bisa lanjut karena sudah terbebas dari TCLP. Makanya dilanjutkan dengan LD 50. Gitu ya. Pengujiannya seperti itu. Ya, LD 50 juga sama nih. Kalau dia misalnya hasilnya ternyata dia di bawah 5.000, berarti dia nggak bisa lanjut karena sebagai limbah B3. Kalau ini terpenuhi, lanjut dengan subkronis. Nah, subkronis ini berapa lama Pak Sofyan biasanya ya? Ya, nah itu memang agak lama. Jadi yang paling lama ini ada memang untuk pengujian subkronisnya memang agak lama. Tetapi inilah finalnya sebenarnya. Ya, ini secara fisiknya sudah oke semua, tapi banyak yang limbah itu subkronisnya nggak terpenuhi. Ya. Jadi banyak perusahaan nih, mohon maaf kalau saya sampaikan, dia sudah melakukan uji TCLP ya sama subkronis, langsung declare, wah limbah saya bukan limbah B3 nih. Nah itu belum lengkap ya Bapak Ibu ya, karena kenapa? Sesuai dengan aturan ada, apabila Bapak Ibu mau melakukan pengecualian dan limbahnya tadinya limbah B3 ada dalam daftar, mau declare ini limbah non B3, sampai sini nih Bu. Sampai subkronis. Ya, jadi ada beberapa yang sudah mendeklar limbah saya non B3 nih gitu. Ya. Jadi tolong kalau misalnya mau mengecualikan ini harus dikelirkan semua sampai akhir. Nah, kalau misalnya ini sudah terpenuhi, maka dia sudah jelas clear sebagai limbah non B3 khusus dengan adanya surat dari SK Menteri. Ya. Seperti itu. Baik. Uji karakteristik limbahnya dengan laboratorium seperti apa? Nah tadi saya sampaikan untuk melakukan uji ini tolong labnya yang sesuai persyaratan tentunya ya. Ini setiap menghasilkan limbah B3 dapat mengecualikan ya dengan uji karakteristik. Tadi yang dari karakteristik sampai dengan uji subkronis. Nah kemudian menggunakan laboratorium yang terakreditasi. Ya itu jangan lupa. Kemudian kalau misalnya memang ada beberapa poin tidak akreditasi, maka labnya sudah memiliki SNI 17025 ya Pak. Ya silakan. Nah ini silakan kalau misalnya nanti mau melakukan itu, dicek labnya sudah seperti ini apakah belum. Ya kalau misalnya belum, karena nanti tim ahli akan bertanya, labnya seperti apa? Kalau memang persyaratan tidak terpenuhi, ya pasti ditolak. Ya.
Jadi tolong nanti kalau misalnya mau mengajukan, tolong dicek seperti ini. Kemudian tahap ujinya juga ada namanya sampling dan uji karakteristik. Samplingnya juga sama ini, ya, karena sampling itu tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Dia harus tersertifikasi yang samplingnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, saya mau melakukan uji nih, Bapak Ibu aja yang nggak punya sertifikasi ambil, kirim. Itu secara teknisnya nggak bisa. Ya, kalau tim ahli akan nanya itu nanti pasti ditolak. Ya, itu nggak bisa. Nah, kecuali Bapak Ibu di perusahaan sudah ada yang pernah punya pelatihan, sertifikasi untuk sampling, ya silahkan, itu diperbolehkan. Tapi kalau nggak ada, ya hubungilah nanti yang punya sertifikasi untuk sampling. Ya. Kemudian, nah ini metode contohnya juga harus clear. Metodenya seperti apa? Metode sampel. Ya, ada SNI untuk yang air limbah yang cair, kemudian yang padat seperti ini. Ya, nanti Pak Eko lah yang mau menyampaikan ini. Tapi intinya adalah tolong dicek benar nggak yang sampling itu bisa melakukan sesuai standar ini. Ya, begitu. Kemudian untuk ujinya, nah ini sesuai peraturan juga sama. Untuk uji meledak, ya, menyala, reaksi, ini ada semua, metode-metodenya sudah ada semua. Ya. Nah ini silahkan nanti dicek, nanti Pak Eko kalau misalnya sesuai, ya, oke lah. Jadi, tapi intinya silahkan Bapak Ibu tolong disesuaikan dengan apa yang ada dalam peraturan yang ada. Ya. Kemudian ini yang karakteristik, kemudian ini yang TCLP-nya ya. Nah, TCLP-nya pakai USIP 1311, yang lihat di 40-nya pakai OECD, kemudian yang Supronisnya pakai yang OECD guideline untuk chemical, ya, yang dos 90 sama oral toxicity. Nah, ini juga penting dipastikan oleh Bapak Ibu semua, ya. Kemudian, nah ini produk samping. Tadi pengecualian sudah clear ya sampai situ Bapak Ibu ya. Untuk pengecualian itu proses seperti apa sampai dengan pengujiannya, samplingnya, KA-nya dan lain sebagainya. Itu sampai situ. Ya. Sekarang kita lanjut ke produk samping. Jadi produk samping itu bisa dilakukan ya untuk sama tadi tabel 3 dan 4 silakan. Yang terpenting adalah poinnya ini. Bisa pengajuan untuk produk samping, tapi persyaratannya adalah limbah tersebut memang dari satu proses tertutup yang terintegrasi. Jadi bukan limbah keluar, kemudian Bapak Ibu pakai treatment dulu jadi produk, nah itu bukan produk samping, itu pemanfaatan namanya. Ya, tapi kalau ini sudah dari proses, ya langsung keluar, nah inilah produk samping itu. Ya beda ya. Keluar ada treatment dulu, itu pemanfaatan, bukan produk samping. Tapi kalau langsung dari proses langsung keluar, nah ini produk nih, gitu, produk Bapak. Ya, itu syaratnya. Nah nanti kita akan coba cek dari pengajuan itu kan proses produksinya seperti apa, ya kita akan cek semua. Kalau emang nanti ada poin, oh ternyata ada treatment, ya nggak bisa diajukan sebagai produk samping. Dia hanya sebagai pemanfaatan. Ya, kemudian ini persyaratannya silakan. Kalau mengajukan kepada menteri ada identitas dan lain sebagainya, ya silakan nanti dibaca. Oke, nah ini contoh saja. Ini adalah contoh pada saat kami melakukan evaluasi oleh tim ahli. Ya, ini udah beberapa yang melakukan. Ini tim ahlinya ya sama kami. Kayaknya ada foto saya. Ini dengan Ibu Dirjen waktu itu, ya. Ini dengan Bapak Direktur. Ini tim ahlinya, ini pemohonnya. Nah ini sudah kita lakukan, ya karena sudah ada diterbitkan untuk pengecualian ini. Nanti juga ada SK, ya yang tadi saya sampaikan, SK lagi dalam proses. Ketuanya itu adalah Ibu Dirjen, nah sekarang namanya deputi, ya di KLH deputi. Itu sebagai ketua tim ahli adalah deputi, sekretarisnya adalah direktur. Ya, nah anggotanya adalah ini tadi dari akademisi. Ya, dari banyak perguruan tinggi lah. Ya. Nah inilah yang melakukan evaluasi nanti Bapak Ibu pada saat melakukan pengajuan. Nah Bapak Ibu inilah yang akan mengevaluasi. Jadi bukan kami ini di KLH. KLH cuma ngelihat persyaratan, oh udah lengkap semua. Tapi untuk secara teknisnya, untuk mengeluarkan limbah B3, ya jadi limbah non B3 itu, nah ini Pak orang-orang ini.
ya tim ahli. Ya, itu penetapan ya. Ya, seperti itu kondisinya. Nanti beda dengan klarifikasi. Kalau klarifikasi kami tidak melibatkan mereka ini, ya, klarifikasi. Tapi untuk pengecualian, karena yang tadinya 5B3 keluarin nih gitu. Wah, itu kan sesuatu hal yang sangat besar ya. Nah, makanya kami adanya tim ahli untuk melakukan evaluasi dan merekomendasikan apakah bisa jadi 5 non B3 khusus. Baik, ini contoh ya. Jadi kami sudah mengeluarkan juga untuk PT Kapri Farmindo kita sudah terbitkan SK-nya. Kemudian untuk Petrokimia Gresik kita sudah terbitkan SK pengecualiannya. Jadi limbah-limbahnya mereka sudah jadi 5 non B3 khusus, tadinya 5B3. Satu lagi untuk PJB, PLN, Python ya, nih. Limbah fly ash-nya menjadi produk samping. Kita sudah terbitkan SK-nya. Jadi pada saat keluar itu sudah jadi produk sudah gitu, jadi langsung dimanfaatkan. Nah ini sudah keluarkan SK-SK-nya dari KLHK dulu. Ya. Baik, ya kita lanjut ke klarifikasi. Jadi tadi sudah tahu persyaratan-persyaratannya ya Bapak Ibu untuk klarifikasi. Intinya tidak ada dalam lampiran 9, tidak ada dalam lampiran 14, silahkan ajukan. Ajuannya gimana? Nah ini, Bapak Ibu mengajukan ya dengan surat permohonan klarifikasi ke kami, kemudian nanti akan ada rapat teknis ya. Rapat teknis Bapak Ibu diminta untuk memaparkan dari mulai bahan bakunya seperti apa, prosesnya seperti apa, sampai dihasilkannya limbahnya seperti apa. Kemudian ada uji-uji yang dilakukan juga seperti apa, dan poin penting juga adalah setelah diklarifikasi, apabila dia sebagai limbah B3, Bapak Ibu diapakan, sebagai limbah non B3, Bapak Ibu mengapakan. Jadi pengelolaan lanjutnya seperti apa? Itu terpenting. Ya, jadi setelah rapat teknis, verifikasi lapangan ini nggak semuanya ya. Jadi kalau misalnya diperlukan, kami ada kunjungan. Tapi kalau saya nggak perlu, kita nggak lakukan. Ya. Nah nanti setelah ini akan diterbitkan ya surat klarifikasi status limbah. Nah bukan penetapan ya. Nanti suratnya surat klarifikasi status limbah. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah pernah punya bisa cerita di sini. Kategorinya apa? Sebagai limbah B3 ada hasil klarifikasi jelas. Oh sebagai limbah B3 nih hasilnya itu ada. Kemudian sebagai limbah non B3 ada. Ya. Terus ada juga sebagai limbah non B3 terdaftar ada. Jadi kita sudah menerbitkan surat klarifikasi, hasilnya ini ada tiga-tiganya nih. Setelah kita klarifikasi, oh limbah B3 ternyata namanya aja yang beda gitu. Padahal pada proses di PP ada sama. Nah itu karena perasaan banyak yang namanya lain dengan di tabel. Nah, ternyata pada saat kita lihat, oh dia limbah B3. Gitu. Ya, tapi ada juga yang ternyata dari proses, oh nggak ada, dari bahan bakunya nggak ada, chemical dan sebagainya. Ya, kemudian dari hasil uji labnya juga sesuai semua, ya kan? Nah itu kita bisa keluarkan surat diklarifikasi sebagai limbah non B3. Ya, kebanyakan industri makanan gitu-gitulah itu yang tadi Ibu Bapak sampaikan. Nah, itu banyak slides-nya kan masih bingung tuh gitu. Karena kenapa? Ternyata pada saat diproses di IPAL ada chemical kan yang dimasukkan. Nah itu. Tapi secara dari proses dari awal nggak ada nih chemical dimasukkan. Makanya kita lihat proses seperti apa, inputnya seperti apa, kita akan sandingkan dengan PP. Ya, chemical yang ada dalam IPAL itu kita uji dengan lab. Keluarannya seperti apa? Apakah masih mengandung chemical? Apakah sesuai dengan baku mutu yang ada? Ya, parameter yang ada. Nah itu. Kenapa butuh lab? Kenapa? Karena Bapak Ibu dalam IPAL masih melakukan penambahan chemical. Ya, itu intinya seperti itu. Makanya kenapa? Oh, ada chemical masuk, kita lihat dong di akhirnya laboratoriumnya seperti apa hasilnya. Itu makanya kenapa ada pengujian ya untuk klarifikasi. Itu ya. Ini syarat-syaratnya Bapak Ibu. Ya. Jadi pada saat melakukan pengajuan ada izin lingkungan, diagram proses produksi ini wajib ya disampaikan. Kemudian diagram proses dihasilkan limbah yang akan diklarifikasi. Ini kalau misalnya dari proses produksi limbahnya cukup 1, tetapi kalau misalnya Bapak Ibu contohnya tadi sludge IPAL berarti kan ada